teman-teman semua, balik lagi di channel Kesto Review. Balik lagi sama aku, admin dari channel Kesto Review, Seni Hardianti. Nah, di sini di sesi hari ini aku akan menceritakan tentang transformasi body aku yang waktu itu aku pernah post di awal-awal video, awal-awal aku buat YouTube. Aku buatnya transformasi tentang body aku dan suami ya. Nah, saat ini adalah tepat 90 hari dari rentetan transformasi body kita. Sebenarnya sih tidak cukup berhasil ya kita lakukan, karena justru saya juga akan menceritakan tentang dampak dari saya tidak konsisten dalam menurunkan berat badan dan menjaga kesehatan saya saat ini. Dan juga saya baru menyimak beberapa video yang sebelumnya kita post dari saya dan suami. Ternyata kita tidak memberikan secara detail informasi kenapa sih kita mau melakukan transformasi, bagaimana pola hidup kita sebelumnya, dan juga bagaimana kita menjalani atau rutinitas yang kita lakukan sebelum atau dari kecil gitu ya, dari kecil dan segala macamnya. Makanya saya akan melakukan. Jadi sambil nyantai, kalian boleh ambil kopi atau sambil makan, gak apa-apa. Enjoy aja, karena kita akan ngobrol bareng nih di sini tentang hal-hal tentang kesehatan dan juga motivasi dari sebuah diet itu sendiri. Kenapa sih banyak orang yang mau diet, termasuk saya dan suami? Karena sebenarnya bukan hanya tentang kecilnya badan kita atau misalkan penampilan kita lebih oke, tapi sebenarnya banyak hal, termasuk saya juga, banyak hal kenapa saya ingin diet, kenapa saya ingin melakukan pengurusan badan seperti sebelumnya, dan juga kenapa sih rutinitas saat ini yang saya lakukan berdampak sangat besar pada kesehatan saya sekarang. Jadi kita mulai aja ceritanya ya. Oke, aku akan mulai di sini dari aku waktu kecil dan kenapa sih aku suka banget makan sampai dulu badan saya itu gemuk banget. Sebagai informasi dasar ya, saya itu adalah 6 bersaudara. Saya punya kakak di Jakarta, 2 orang itu cewek, dua-duanya, tetapi mereka memiliki perbedaan karena mereka tuh memiliki basic badan yang tidak besar dari kecil. Saya memiliki tulang yang besar, dan saya dan adik saya ya, maksudnya memiliki tulang yang besar, tapi kakak saya itu tidak, karena mereka itu memiliki dasar badan yang kecil seperti itu. Jadi mereka tuh kalau besar tuh saat hamil, tapi cepat kurusnya karena memang dasar badan mereka, tulang mereka juga tulang mereka tuh nggak sebesar kita. Walaupun kakakku yang pertama memang tulangnya juga besar, tapi nggak sebesar kita, seperti itu. Nah, bedanya saya dan adik saya itu memiliki tulang yang besar. Sebagai informasi aja, saya itu memiliki bukan berat badan, tapi tinggi badan itu 171 cm ya. Nah, adik aku itu yang kedua atau yang pertama dari aku ya, yang kedua, dia itu memiliki tinggi badan 181 sampai 183. Berat badannya sekitar 85-an saat ini. Nah, adik aku yang kedua dan ketiga itu juga sama tingginya kurang lebih sekarang, karena mereka udah jangkung banget. Aku di antara adikku aku paling pendek. Di tinggiku sekarang tuh 171. Nah, perbedaannya itu mereka itu cowok, jadi walaupun gede juga nggak terlalu ketara, apalagi mereka kan tinggi sekali ya. Sementara aku cewek, dan juga terlihat tuh dari dada juga panggul tuh makin besar. Dan juga memang aku juga kurang mengerti ya kenapa kalau misalkan kalau cewek itu gemuk sedikit aja kelihatan, tapi kalau cowok tuh enggak gitu. Nah,
aku akan balik ke masa kecil aku. Aku dari dulu emang udah obesitas ya di usianya seperti itu, karena memang dari dulu aku memang dipercaya untuk membawa bekal. Jadi aku dikasih uang bekal nih, kamu mau jajan apa aja bebas. Nah sementara kan aku waktu kecil, dari kecil tuh maksudnya dari SD ya, SD kelas 1 tidak bisa memilah makanan. Dulu aku diantar jemput sama nenek ya, nenek mengantar jemput ke sekolahan, tapi aku bekal atau misalkan makan itu memilih sendiri. Nah mungkin karena aku belum bijak memilih makanan yang harus aku makan dan tidak saat itu, makanya waktu itu aku waktu SD saja itu udah obesitas paling besar, pokoknya paling tinggi, paling besar pula gitu waktu di SD. Nah saat SD itu berlanjut sampai SMP. Saya SMP pun juga sama, aku obesitas. Ditambah lagi waktu itu kan aku SMP tuh ya semua juga lah pasti ya, namanya remaja itu puber ya, puber banyak jerawat. Bisa dibayangkan waktu SMP itu saya masih obesitas, dalam keadaan obesitas, dan memang saat itu juga saya masih dikasih bekalnya, maksudnya sudah dipercaya sama papa dan mama saya untuk mengelola uang sendiri. Jadi mama saya itu jarang masak dulu, memang udah jajan aja, jajan seperti itu. Jadi kita makan di sana ada bubur segala macam, kita beli sendiri dengan perhitungan kita sendiri, kita nggak tahu itu sehat atau enggak. Jadi memang udah dipercaya lah, intinya seperti itu. Di satu sisi mungkin banyak orang melakukan hal tersebut sebenarnya sama anaknya, bukan orang tua aku aja sebenarnya, karena emang kebiasaan. Apalagi dulu banyak orang tua tuh kerja dua-duanya. Sebenarnya mama aku dulu nggak kerja, tetapi dulu aku ada adik, jadi waktu SD itu aku dipegang sama, diantar jemput sama nenek. Nah nenek hanya sekedar membimbing saja seperti itu. Jadi mungkin kebiasaan aku atau rutinitas yang aku lakukan mungkin terbawa dari aku kecil. Jadi aku tidak pernah memikirkan, sebenarnya aku tidak pernah memikirkan apa yang aku makan dulu waktu kecil ya. Tahu aja enggak mungkin saat itu, di umur aku SD SMP ya. Nah waktu SMP aku masih keadaan besar, obesitas ditambah jerawat. Bayangin waktu itu aku jatuhnya itu benar, kalau kita penampilan kurang menarik kita langsung ke karakter kita pun berubah. Aku adalah punya mental itu, bukan mental ya, karakter itu aku ekstrovert, jadi mudah bergaul sebenarnya ya, mudah bergaul dan juga suka bicara, apalagi di depan kamera kayak gini aku enjoy banget. Maksudnya tidak ada beban yang harus kayak orang gemeter atau apa, enggak, karena aku orangnya ekstrovert gitu ya. Tetapi waktu aku SD kelas 6, memang kebetulan papa aku waktu itu finansialnya sedang jatuh ya, sampai aku SMP. Itu aku nggak tahu kenapa jadi introvert. Dulu juga aku kira aku introvert. Jadi kalau untuk mau bergaul dengan orang lain tuh kayak susahnya luar biasa gitu. Bener-bener susah minta ampun. Kayak kita mau deket, mau ngobrol aja sama teman sebangku itu udah kayak keringet dingin, terus juga kita gemetar segala macam. Jadi kayak orang ekstrovert tadi seperti apa, jadi kurang percaya pada diri kita sendiri seperti itu. Nah aku mengalami itu waktu SMP karena aku gemuk, terus jerawatan parah, apalagi kan waktu namanya kita baru puber ya, pasti di sini tuh beruntus segala macem, apalagi aku berminyak dan beruntus. Jadi saat itu aku nggak memiliki kepercayaan diri yang cukup baik ya waktu SMP. Nah jadi saat SMP aku lebih cenderung ke introvert ya. Nah SMA itu aku masuk ke SMA yang khusus untuk cewek, jadi cewek semua temanku itu. Nah di situ aku masih obesitas, masih paling tinggi, paling besar di antara yang lainnya di usia aku. Padahal aku dulu waktu SMA itu lulus belum 17 tahun, karena aku waktu SD masuk sebelum 5 tahun. Jadi di usia aku itu ya sekelas gitu ya, sekelas teh orang mah umur
7, aku masih 5 gitu. Jadi selisihnya 2 tahunan lah dengan orang lain, 1-2 tahunan dengan orang lain. Nah, waktu SMA itu aku masih obesitas, cuman agak kecil karena waktu SMP itu aku minder parah. Nggak mau makan terlalu banyak, dan juga emang lagi banyak apa ya namanya ya, kita baru bersosialisasi dengan hal yang lebih tinggi dari hanya sekedar bermain. Waktu SD kan kita hanya bermain aja, SMP kita baru kenal namanya cowok, baru kenal namanya teman, sahabatan, segala macem kan di situ ya. Jadi kayak agak kecil karena pemikiran aku lebih luas lagi saat itu. Jadi waktu SMA aku agak kecil, cuman di usiaku itu masih gede lah istilahnya, pinggang masih berisi segala macem gitu kan. Nah, SMA kebetulan karena aku waktu itu finansial papa akunya masih drop banget, membuat aku harus kadang-kadang jalan kaki dari rumah ke sekolah. Jadi antara memilih gini, kamu mau beli makan atau kamu naik angkot. Dulu naik angkot ya, karena aku dulu nggak berani naik motor, nggak tahu kenapa tuh dulu nggak mau berani naik motor. Jadi aku naik angkot dulu. Nah, karena mungkin dulu sering jalan kaki agak turun tuh. Kan waktu SMA awal itu aku sekitaran 70-an, 72 sampai 75. Saat aku keluar SMA itu aku berat badan 65. Kan aku SMA itu ya masih digolongkan orang malah seksi gitunya, cek batur mah. Adik aku mah masih berisi gitu, masih gemuk gitu. Nah, setelah keluar SMA kan aku ke Jakarta kerja. Nah, di Jakarta itulah aku pun juga sebenarnya untuk makan ya, karena mungkin aku kan di Jakarta itu ikut sama kakak aku yang pertama, yang cewek. Nah, yang pertama mungkin karena jauh dari keluarga, dan yang paling sebenarnya titik beratkan ya perpindahan aku dari Bandung ke Jakarta itu perbedaan gaya hidup. Gaya hidupnya berbeda. Kalau di Jakarta itu kemakanan itu nggak terlalu heboh gimana gitu, justru mereka tuh orangnya pada cuek pertama, dan juga kalau kemakanan itu mereka nggak terlalu gimana ya. Kalau di Bandung tuh makanan apa sih yang nggak enak guys? Kalau di Bandung makanan apa coba yang nggak enak gitu? Jadi bisa dibayangkan sama kalian tinggal di Bandung, uang dulu ada, uang jajan gitu ya, uang jajan ada, dan orang tua kalian tuh orangnya teh nggak nyebelin gitu. Enteng dia bahasa Indonesianya ya, jangan jajan ini, jangan jajan itu tuh, nggak kayak gitu. Orang tua aku tuh bebas aja, asalkan masih bisa kalian bisa menanggung resikonya apapun itu, kalian udah bisa menilai baik buruknya, dan papa mama aku tuh membebaskan seperti itu untuk makanan ya, seperti itu. Nah, di Jakarta itu aku sama kakak aku kan nggak mungkin ya kita langsung beradaptasi dengan cepat tuh enggak. Aku butuh 3 bulan. Nah, selama 3 bulan itu aku masih gemuk di sana. Karena aku dulu langsung kerja di perusahaan keren kayak gitu ya di Jakarta Utara. Nah, di situ aku mengikuti gaya hidup kakak aku. Kakak aku tuh jarang banget makan juga sedikit itu. Kalau di kita ya, kalau aku di rumah gitu, misalnya di Bandung, makan itu harus ini banyak nasi, jadi kuat gitu ya. Kalau di sana mah enggak, harus banyak lauk, nasinya sedikit. Kadang pakai nasi merah gitu. Karena aku waktu makan nasi merah tuh ini nasi keras amat gitu kan, waktu pertama kali makan di sana di rumah kakak tuh. Nasi merah juga sebenarnya jarang, banyak nasi putih. Cuma kalau kadang-kadang ada buat nasi merah kan aku juga ikut makan. Dan juga memang lauknya itu lebih banyak lauknya, jadi pilihan lauknya itu banyak, nasinya rata-rata mereka sedikit. Tanpa aku sadari aku mengikuti gaya hidup mereka. Dan juga kebetulan kakak dulu ada sepeda lipat, tapi kakak sama suaminya itu nggak pernah pakai karena mereka tuh sibuk banget buat kerja. Jadi aku yang pakai pagi-pagi itu. Biasa aku dulu bangun jam 5 pagi. Jam 5 pagi itu langsung aku sepedahan keliling rumah ya. Keliling rumah, udah sepedahan baru aku makan. Kadang aku makan kue kerout, atau enggak ada yang di rumah kalau nggak ada makan di rumah, aku pakai makan kue kerout ya, aku stok sendiri gitu kan.
Nah setelah aku 2 tahun setengah di sana, aku nggak menyadari bahwa waktu aku pulang ke Bandung, berat badanku ada di angka 58 saat itu. 58, bayangin waktu itu aku 65, di sana 58. Itu adalah berat super ideal aku, bener-bener ideal sekali gitu ya. Nah itu tahun 2015 sebelum aku kuliah di Bandung. Nah kenapa aku kuliah di Bandung, karena salah satunya itu kalau di sana itu waktunya nggak cukup kalau di Jakarta. Padahal aku dulu waktu itu udah badanku ideal, juga udah jadi pegawai tetap sebenarnya di sana ya, walaupun tidak ada jenjang karir aku di sana hidup gitu. Di Jakarta itu aku jenjang karirnya tidak hidup di perusahaan keren tersebut. Jadi aku memutuskan untuk kuliah dulu di Bandung. Nah aku kuliah di Bandung. Nah saat aku pertama kali kuliah, ada yang namanya tuh ya, kalau kita lebih kenalan MOS lah ya. Waktu MOS itu aku ketemu sama suami di tempat kuliah. Aku masih berat badanku ideal 55 58. Waktu aku masuk kuliah aku malahan 55, nggak tahu aku turun lagi karena mungkin ngurusin ini ya, perpindahan aku dari Jakarta ke Bandung, nyari kerjaan susah di Bandung karena mungkin ngeliat salary aku yang tumpang jauh banget dari Jakarta ke Bandung ya. Belum ada yang mau. Aku 9 bulan aku nganggur dari perpindahan aku dari Jakarta ke Bandung itu. Berat badanku turun ke 55. Nah saat itu aku ketemu dengan suami aku saat ini di kampus aku sekarang. Di kampus aku ya, maksudnya aku lulus di situ gitu maksudnya. Nah aku 4 tahun kuliah pacaran sama dia. Pas aku wisuda, berat badan aku ada di 72 kilogram. Aku sih sebenarnya nggak mau menyalahkan apa-apa ya, karena kan itu keputusan dari diri kita sendiri ya. Tapi ya aku lihat adalah wilayah itu menentukan juga buat aku bisa di berat badan ideal atau enggak. Jujur aku bukan membanding-bandingkan, enggak. Di Jakarta tuh sangat susah kamu mencari makanan yang enak. Ya maybe kalau misalkan kita punya langganan lah ya, maksudnya ya ini nasi padang di sini enak, tapi nggak seenak makanan di Bandung guys, gitu loh. Aku di Bandung tuh kalau makan bubur aja misalkan yang 5.000 aja, dulu masih 5.000 ya 2015. Itu enak banget. Di Jakarta harga 15.000 aja nggak ada yang seenak itu buburnya. Mungkin wilayah juga bisa menentukan enak atau enggaknya makanan di daerah untuk kita ya, apalagi aku asli di sini seperti itu. Nah dari hal tersebut aku naik dari 55 ke 75 saat lulus kuliah. 20 kilo aku dapet, 20 kilo. Setahun setelahnya, kan aku lulus 2020, aku 2020 harusnya aku lulus dari Agustus ya, wisuda Desember. Aku nikah bulan Maret. Bulan Maret itu aku aku lulusan 2019. Aku lulusan 2019. 2020 aku menikah. Saat menikah, waktu kemarin aku buat video, aku di angka berapa coba? Aku di angka 83 gitu kalau kemarin, kalau nggak salah 83 85. Guys, dalam kurun waktu 5 tahun naik sampai 30 kilo. Suami aku waktu pertama kali ketemu, nanti aku kalau misalnya masih ada ya fotonya aku tunjukin di sini. Dia badannya atletis banget waktu pertama kali ketemu, kan waktu awal kuliah, atletis banget, namanya roti sobek tuh ya, di perut dia ada. Waktu nikah one pack, jadi cuman ada roti aja satu. Itu bener-bener apa ya, namanya kita hidup ya pasti berkembang ya. Cuman itu kita berkembangnya tuh ke badan kita makin besar. Suamiku waktu itu 72 waktu pertama kali ketemu. Dia dengan badan atletis ya. Sekarang di angka 90
waktu pertama kali buat video tuh 95. Bayangin guys, kita naik hampir 30 kilo lebih. Nah, ya aku rasakan kenapa sih aku mau untuk diet lagi. Untuk kecil lagi kayak dulu dan memperbaiki cara makan kita seperti kenapa sih aku mau diet lagi dan juga mau memperbaiki kebiasaan aku dalam menjalani hidup ini, makanan dan juga cara kita merawat tubuh gitu ya. Yang pertama adalah badan udah mulai kerasa dampak negatif dari cara kita makan dan minum sembarangan. Aku dan suami itu kan waktu pertama kali ketemu tuh saat kuliah. Di kuliah tersebutlah kita langsung bom besar gitu tanpa kontrol yang benar-benar parah banget lah ya. Nah itu di situ kita tidak memperhatikan makanan dengan baik. Dan juga sebenarnya soalnya aku ada tipikal yang memang sangat kalau aku mau dia akan mencoba untuk memberikan yang terbaik atau misalkan memenuhi keinginan aku. Dalam kurun waktu 5 tahun saja kita sudah naik 30 kilo atau hampir setengahnya dari berat badan kita gitu loh waktu awal ketemu. Aku pribadi aku kan memang punya asam lambung atau misalnya kita punya asam lambung, maksudnya kita punya mah, aku punya mah yang benar-benar kalau misalkan aku nggak jaga itu bisa kambuh lagi. Nah saat ini karena aku memang tidak menjalankan diet aku dengan benar, dengan benar-benar tekad yang kuat banget gitu ya. Saat ini aku lagi sakit. Kemarin 2 hari aku demam panas dingin karena mah aku kambuh. 1 bulan ini aku benar-benar sangat suka pedas dan mie instan. Padahal aku nasi ada ya, nasi merah kan aku udah makan nasi merah lagi masih dicampur sama nasi putih karena kalau nasi merah full aku belum kuat karena keras ya. Belum terbiasa maksudnya. Sebulan ini aku makan pedas terus, bakso disambelin banyak, mie dicengekin banyak, ayam bakar sambalnya banyak. Pokoknya emang udah kita gaya hidupnya kurang baik, ditambah aku suka banget sambal sebulan ini terutama. Akhirnya 3 hari yang lalu aku diare dulu. Malamnya aku demam, itu adalah pertama kalinya aku merasakan sakit yang luar biasa di perut aku. Dan juga maaf ya, waktu aku ke toilet tuh panas banget karena mungkin sebulan ini aku nggak berhenti makan sambal yang pedas-pedas dan segala macamnya. Dan yang aku baru sadari adalah aku beli maksudnya ayam bakar segala macam aku beli. Tanpa disadari aku jarang banget makan sayur. Aku berpikir waktu kemarin sakit bener-bener menyakitkan, soalnya sakit banget. Apa yang aku lakuin dengan badanku saat ini? Aku umur 25, aku berat badan segini. Sampai kemarin aku ke dokter karena aku kemarin telat 3 bulan, aku kira kan aku ada hamil gitu ya. Ternyata aku harus menurunkan berat badan dulu. Memang dokter tidak menganjurkan untuk langsung drastis turun berat badannya, tetapi aku harus turunkan berat badan untuk bisa hamil dulu, karena aku di posisi udah obesitas. Tapi aku udah mendapatkan informasi itu, tapi aku tetap menjalankan gaya hidup dari awal. Aku kemarin kan Januari ya, aku bertekad untuk mengecilkan berat badan. Aku baru turun hanya 5 kilo saja guys, dari target aku. Dari kemarin aku berat badan 86 sekian something lah. Sekarang aku masih di angka 81.
target aku ke 60 kilo karena aku tidak menjalankan diet aku dengan benar gitu loh. Aku kecewa dengan diri aku sendiri, iya, karena aku tidak menyayangi badan aku yang udah dikasih oleh Tuhan gitu. Aku kemarin beneran waktu aku demam, karena kan otomatis ya namanya istri sakit pasti suami itu kerjanya keganggu, pasti aku paling nggak enak kalau misalnya aku sakit, suamiku kepikiran segala macam, itu dia kerja cari nafkah itu terganggu, aku paling nggak mau, maksudnya seperti itu. Dah pertama kali juga kemarin aku sakit nggak bisa ditahan, bener-bener ini sampai ini masih bengkak, ini masih bengkak karena aku pakai Milanta. Ini habis 1 botol nih Milanta, habis 1 botol nggak ada efek beneran. Suami aku udah berapa kali bilang tolong kurangin pedesnya, karena aku udah menjadi candu ya, kalau kita menyukai sesuatu terus kita dalam kurun waktu tertentu, apalagi lebih dari 20 hari, itu udah menjadi kebiasaan tanpa kita sadari. Dan itu terjadi sama aku untuk masalah pedas ya. Makanan sebenarnya aku udah turunin si porsi itu aku udah turunin. Cuman karena aku ditambah dengan pedas sebulan ini, aku sebenarnya ada yang luka. Aku pakai ini Milanta, nggak ada efek sama sekali, itu pertama kalinya dalam hidup aku selama 25 tahun hidup gitu ya, pakai Milanta nggak ada efek. Aku berpikir kemarin gitu, apakah aku harus kayak gini terus? Ke badan aku sendiri aku jahat gitu, jahat banget. Kenapa aku bilang jahat? Aku memasukkan banyak hal tanpa memikirkan badan aku tuh sebenarnya sanggup masih untuk ngolah itu. Karena aku kemarin benar-benar sampai aku demam loh, demam panas dingin, berarti kan ada suatu infeksi di badan aku, bukan infeksi, luka yang sedang aku disembuhkan oleh badanku sendiri itu. Makanya aku kembali lagi ke apa sih ya aku targetin sebenarnya, sen aku sampai berulang kali kemarin waktu aku sakit, apa yang lo lakuin selama 3 bulan, lo cuma turun 5 kilo doang gitu loh. Olahraga jarang banget, karena memang kemarin tuh ada aja halangannya, entah itu dari diri aku sendiri atau dari peralatan yang harus aku pakai untuk olahraga itu ada aja masalahnya. Makanya di sini ini adalah diaryku sendiri sebenarnya, video ini yang aku upload di YouTube. Ini pengingat aku bahwa aku pernah mengalami sakit karena aku tidak menjaga badan aku sendiri dari makanan, dari pola hidup aku sendiri. Come on, bangkit lagi gitu. Diet atau misalkan badan ideal itu bukan tentang hanya penampilan, teman-teman, enggak sama sekalinya. Ini aku sharing ya, penampilan itu bonus gitu. Rasa sakit yang aku alamin sekarang sebenarnya nggak ada penyakit yang maksudnya yang sampai gimana tuh enggak, cuman dengan aku kemarin sakit sampai demam itu berarti kan otomatis tubuh aku ini udah terlalu, tolong dong jangan terus-terusan ngasih kita sampah, otomatis kan ngomong kayak gitu. Makanya aku akan mulai lagi, tapi mungkin aku tidak tahu ya, nanti akan divideokan prosesnya seperti kemarin atau hanya hasilnya saja, karena kan ini aku terlihat ya badan aku seperti ini sekarang di video sekarang. Ini udah awal titik aku untuk memulai lebih baik lagi diri aku, dan aku tidak akan menargetkan bulan yang ya dipublis seperti ini, karena nanti aku akan berproses terus. Nanti aku akan untuk before afternya aku akan publish seperti itu, tapi untuk prosesnya aku belum tahu, karena kemarin saja aku kan berjanjinya akan tiap hari aku akan publish gitu kan, ternyata
karena memang kesibukan ataupun juga aku mau mengembangkan channel ini kan bukan hanya untuk transformasi body aku aja, takutnya itu terkendala seperti itu. Makanya ini aku masih akan pikirkan lagi, aku akan memberikan video transformasi aku ini akan ya continue atau hanya before afternya aja ya gitu. Makanya aku harap kalian bisa berpikir kembali tentang badan kalian, kesehatan kalian. Jujur, aku punya papa itu dia sangat suka olahraga. Makanya di usia dia yang mau 60 tahun ini, dia adalah salah satu yang terbugar. Ya, maksudnya lebih dibandingin usia dia bugar banget. Dan aku bersyukur punya papa yang memang dia bisa jaga kesehatan dia, merawat badan dia, karena itu kesehatan itu adalah hal yang paling mahal yang ada di dunia ini yang Allah berikan buat kita, yang aku sadarin sekarang. Mungkin dulu waktu kita remaja badan kita tuh masih masih cepat meregenerasinya ya, tapi di usia aku yang 25 ini aku baru menyadari lo harus bisa cinta dan juga bisa mensyukuri, menjaga badan ini gitu. Makanya aku melakukan diet itu. Di samping aku juga pernah merasakan bagaimana namanya bully itu ya, aku merasakan. Karena aku waktu SD, SMP, SMA pun aku masih dalam tahap aku obesitas gitu. Rasa percaya diri kita pada diri kita sendiri aja, nggak usah ini ya, pada diri kita sendiri aja itu minim. Kalau kita badannya misalnya gemuk, tidak terawat, apalagi tahu gemuk tapi aku masih merawat diri sekarang. Tapi waktu aku SMP SMA aku nggak tahu merawat diri itu seperti apa gitu. Percaya untuk pada diri kita sendiri aja kita nggak bisa kalau posisi aku gemuk dan juga nggak merawat diri ya. Pokoknya kepercayaan diri kita itu menurun banget, dan efeknya juga sangat luas, sebenarnya sangat luas, bukan hanya sekedar kesehatan. Kalau kita memikirkan ya, maksudnya kita merasakan, menilai gitu, bukan hanya sekedar ingin menikmati, udahlah penting gue makan ini, menikmati gitu, enggak, banyak luas loh. Di sisi lain aku pun juga sebenarnya untuk makan makanan yang aku makan gitu kayak steak, terus juga mie instan, aku nggak menyalahkan pembuatnya, enggak, tapi aku menyalahkan aku kenapa milih itu. Di saat aku udah hampir 5 tahun aku sampai naik 30 kilo lebih, menghabiskan uang untuk itu tanpa memikirkan hal yang lainnya, efeknya segala macam. Ini suatu hal yang kadang aku berpikir apa yang gue lakuin gitu. Padahal kalau kita mikir gitu ya, waktu SMA kira gue pasti akan punya badan bagus waktu kuliah kerja atau kuliah. Tapi kalau bukan diri kitanya yang melakukan yang benar-benar action menjaga badan ini, nggak akan ada orang lain. Badan kita tercipta, misalnya kalau gemuk gini, ada orang ya namanya teman atau keluarga ataupun siapapun itu, kalau misalnya gemuk, lu gemuk misalkan, ya aku terima, ini adalah hasil dari apa yang aku lakuin ke tubuh aku sendiri gitu. Dan aku juga nggak akan, gue pernah kurus loh itu dulu guys. Aku pun kalau orang bilang Sen lu kurus dulu, ya itu dulu, itu aku yang dulu, aku yang sekarang inilah hasil yang aku kerjakan gitu. Dan aku sekarang di titik aku merasakan efek negatifnya terutama ya. Kalau positifnya jujur dari kesehatan nggak ada positifnya. Emang bahagia maksudnya, karena memang aku tipikal orang yang bukan hanya terlihat dari fisik, misalnya gemuk jadi pemurung atau enggak, tapi aku sekarang sedih itu dari kesehatan aku sendiri guys. Waktu aku di Jakarta itu jujur
kerjaan itu lebih banyak, pikiran itu lebih bekerja lebih cepat, dan aku justru lebih help di situ gitu. Tapi dibandingkan dengan aku nggak melakukan apa-apa, berat badan aku naik, mau nurunin susah, itu jadi beban pikiran banget buat aku. Makanya aku, masa sih papa aku aja bisa memiliki badan yang sehat, dia mau 60, aku yang mau 25 ini, udah 25 ini malah mau jadi beban, sakit buat pasangan aku sendiri. Aku nggak mau jadi beban, makanya aku harus bangkit gitu. Ini ya aku dapatkan dari apa yang aku perbuat. Ya badannya seperti ini, sakit, mestinya lemahnya parah, kemarin sampai demam 2 hari. Badan aku gemuk seperti ini. Inilah efek yang aku dapat dari perilaku aku, dari kelakuan aku, dari pola hidup aku yang aku jalani. Dan guys, buat teman-teman aku di manapun kalian berada, di wilayah manapun kalian berada, hidup kita tuh cuma sekali, teman-teman. Kalau kita tidak menyadari kesalahan kita, terutama pada diri kita sendiri aja lah dulu, kita akan merasakannya di hari tua. Manusia itu diciptakan untuk bergerak gitu, bergerak. Aku jujur sudah tidak bekerja, keluar dari pekerjaan aku karena aku memang sebenarnya mau fokus untuk memiliki anak terlebih dahulu ya. Cuman memang belum diberikan karena memang aku badanku juga belum ada yang turun sama sekali. Misalnya 5 kilo itu dalam kurun waktu 3 bulan itu menurutku aku konyol aja gitu, olahraga kagak gitu kan, makanan masih seperti itu, harusnya aku lebih health. Makanya aku baru beli madu. Jadi aku kan biasanya 1 bulan itu aku beli 1 kilo 1 kilo gula itu habis guys. 1 kilo gula, 1 kilogram gula pasir ya, gula pasir yang merah itu habis. Makanya aku mau ganti ke madu ini aku beli yang 1 liter, baru datang juga. Dan juga aku biasanya minum kopi yang saset lah ya, namanya Good Day mah siapa sih yang nggak suka gitu ya. Aku kebiasaan sekarang minum kopi tiap pagi, dan aku mau ganti sama ini jahe merah bubuk. Ini aku mau ganti pakai ini. Nanti kalau aku mau minum pagi, aku campur pakai madu terus juga jahe. Jadi aku mix, mau jahe, mau aku minum lemon pakai jahe, atau aku nanti mau minum apapun lah, nothing pakai madu gitu. Jadi kalau misalkan apa-apa aku ganti pakai madu gulanya guys. Jadi nggak 1 kilo banget kita berdua habisin buat gulanya gitu. Jadi kita mau nurunin gula pakai gula alami, yaitu madu. Semoga ikhtiar aku sama suami untuk menurunkan berat badan untuk kesehatan ya teman-teman, karena penampilan itu bonus. Apa yang kamu lakuin sekarang, apa yang kamu kerjakan sekarang adalah sesuatu hal yang akan kamu dapatkan di kemudian hari. Jadi jangan kamu berpikir diet itu lama, guys. Kalau kamu nggak melakukan, aku kemarin baru melakukan Januari, emang ada efeknya turun 5 kilo, tetapi menurutku itu tidak signifikan, dan memang ada kelalaian dari diri aku sendiri untuk tidak menjaga berat badanku, makananku gitu loh. Sedangkan aku sudah memiliki pasangan, aku nggak mau menjadi beban. Makanya aku sekarang memiliki suatu tujuan yang harus aku capai dengan apa yang di belakangku gitu, yang harus aku perjuangkan. Jadi untuk teman-teman yang mau mengikuti ingin diet atau misalkan ingin menurunkan berat badan, cari apa yang membuat kamu harus melakukan itu. Jangan sampai seperti aku udah melakukan kemarin dari Januari, tapi tidak optimal dan tidak fokus. Akhirnya aku jatuh sakit. Jangan sampai kalian diberikan sakit dulu baru kalian memiliki suatu hal yang harus kalian tuju gitu, seperti aku.
benar guys, kemarin aku sakit banget, parah, sakit banget. Itu adalah hal yang paling sakit, malah sampai demam. Bayangin guys, itu sakit mahnya sampai demam. Aku nggak pernah sampai demam kalau sakit mah gitu. Makanya aku sekarang ikhtiar. Kalau misalkan kalian mau bareng-bareng aku untuk ikhtiar, kita ikhtiar bareng. Karena suamiku sebenarnya gini, dia turun naiknya berat badannya karena apa? Dia makan tuh sama, karena kan bareng sama aku. Cuma kerjaan dia dan juga olahraga dia tuh dia tarik banget. Maksudnya dalam artian tarik tuh gini, dia kerjaan fisik, dia teknisi mau di salah satu bengkel merek tertentu ya. Dan dia juga memiliki hobi futsal dan main bola. Jadi dia mengimbangi gitu. Dia makan, tapi dia olahraga dan juga kerjaan dia tiap hari dia keluarin gitu. Dia keringetan. Sedangkan bedanya aku di sini aku memang bekerja di rumah. Karena tempat kerja aku ya ini. Aku lebih banyak searching di internet dan juga banyak baca. Makanya aku makan tapi aku diem, jarang olahraga juga gitu. Aku mau zumba juga kan ya belum optimal ya guys, karena baru optimal waktu itu ya 1 bulan inilah untuk zumba. Nah nanti aku mau coba untuk masuk zumba atau muay thai nanti kalau misalkan aku memang ada waktu atau misalkan diperbolehkan oleh tempat tersebut untuk merekam selama aku diet. Aku akan share ke teman-teman mau itu short video atau misalkan video dalam ya menit-menit tertentu lah untuk sharing bagaimana sih kita olahraga yang baik dan juga yang aman untuk wanita seperti itu. Karena kan memang muay thai juga nggak semuanya bisa cewek masuk ya, rata-rata itu kan olahraga pria yang biasa kita tahu. Jadi nanti aku mau coba juga. Semoga nanti ada perubahan yang signifikan dan juga positif dalam diri aku. Aku akan lebih giat lagi dari kemarin karena udah guys, bener udah dapet apa yang ya rasa sakit kemarin, diberikan sakit. Aku masih umur 25 guys, masih umur 25 dan sebenarnya banyak sih yang lebih. Aku tuh kalau obesitas tuh level 1 sebenarnya. Suamiku tuh level 2 kemarin, sekarang udah level 1 karena dia udah turun lumayan, dia udah di angka 85an dia sekarang berat badan. Karena 95 udah turun sampai 10 kilo dia. Nah, level 1 itu obesitas tuh sampai 4 level. Kalau di berat badan IMB itu ya. Kalau misalkan lebih dari itu udah ya bukan obesitas lagi ya namanya, ya udah gemuk maksimal lah itu mah ya. Kita mah bicarakan ini aku level 1 loh guys. Aku makan emang kurang sayur tapi aku suka banget minum namanya air lemon dan aku suka berjemur. Itu aja aku masih kena, apalagi yang jarang berjemur, jarang makan sayur, jarang minum air putih. Aku minum air putih kayak onta asli. Aku 19 liter kan galon yang biasa ya, aku cuman habis 2-3 hari doang berdua. Kan suami juga jarang di rumah, aku doang ya 3 harian lah habis buat sama aku sendiri. Itu aqua yang 19 liter ya pakai masak sama aku doang. Kalau minum aku kuat, tapi karena gaya hidup aku yang udah super duper berubah dari kata sehat, makanya luar biasanya ini kemarin. Soalnya gini, pencernaan aku tuh bukan hanya mah doang jatuhnya, ke ini juga ya, pup juga langsung berdarah loh. Makanya kemarin aku sampai ampun-ampunan kemarin, sampai aku demam parah kayak gitu. Aku kan minggu ini aku belum upload video buat kalian. Inilah sekalian aku sharing buat teman-teman kalian. Ayo teman-teman, jangan sampai kalian menyia-nyiakan hidup kalian yang cuma satu kali hanya untuk menikmati makanan kayak batagor. Kita sekali-kali boleh ya, aku nggak menjelekkan makanan itu, tapi kalau kalian konsumsi
dalam jangka waktu terpendek tapi dan sering gitu kan menjadikan makanan utama itu sangat buruk loh. Gorengan, terus juga mie instan, kurang sayur, bener jelek banget. Jelek banget buat kesehatan gitu. Bukannya aku mendiskriminasi untuk makanan-makanan itu yang gorengan segala macam, tapi memang dalam kenyataannya itu memang cukup banyak bukti ya yang terjadi itu merusak badan kita gitu. Makanya ayo kalau misalkan kalian mau berubah, ya kita bareng-bareng pelan-pelan, jangan mau segala sesuatunya itu instan gitu. Jadi kalau misalkan kalian ingin sesuatu hal, kalau sulit kita jalan pelan-pelan, insya Allah nanti akan ada hasil yang lebih baik lagi dari yang sebelumnya. Jangan pernah mengenang kalian dulu pernah kecil, kalian dulu pernah sukses atau apapun, karena yang kalian jalani adalah apa yang kalian ada saat ini gitu. Aku benar-benar di titik dimana aku udah keterlaluan dengan badan aku sendiri, bukan karena soal apa, ini soal pasangan atau nikah atau segala macam, enggak. Ini adalah pure gaya hidup aku yang jelek, karena entah itu orang tua aku, entah itu aku, mereka mempercayakan kepercayaan itu adalah ada sebuah anugerah gitu ya. Mereka percaya kamu bisa ngurus gitu. Kalau aku mah sakit atau misalkan aku malah menjadi obesitas dengan kepercayaan mereka, berarti aku yang ada salah mengambil keputusan dalam hidup aku sendiri. Makanya ayo kita mau bareng-bareng sama aku untuk memperbaiki hidup kita lagi dengan dari kebiasaan yang kita lakukan sehari-hari. Mungkin tidak drastis efeknya ya, tetapi kalau kita memang sudah konsisten dan memang berfokus pada hal tersebut, aku yakin kalian bisa gitu, kita bisa. Sekarang tanggal 2 April ya, ini memori aku, posisi badan aku seperti ini. Aku harap aku kedepannya harus lebih baik lagi, bukan akan ya, tapi harus lebih baik lagi, karena ini bukan usia dia dimana aku harus bermain-main dengan hidup aku. Aku harus bisa jaga kesehatan. Banyak orang-orang yang harus aku jaga di kemudian hari, saat ini atau di kemudian hari. Bersama pasangan aku harus banyak belajar menjaga kesehatan dan juga menghargai banyak orang. Karena di sisi lain kita kan usia makin bertambah, kita harus tahu prioritas kita dalam hidup kita itu apa. Tentukan tujuan kalian apa, motivasi kalian apa, satukan. Dan kalian adalah kunci dari segala sesuatu hal itu. Mau tujuan kalian itu besar, kecil ataupun sedang, apa yang mendorong kaliannya besar kecilnya, kalau kaliannya sendiri nggak mau, itu bullshit gitu. Kaliannya nggak fokus, kaliannya belum benar-benar merasakan kayak aku, sampai aku merasakan sakit dulu baru aku berfokus gitu. Itu adalah suatu hal yang sebenarnya ya janganlah menghindari seperti itu, karena kan berarti kita harus mendapatkan dulu akibatnya sebelum kita melakukan pembenaran gitu. Kita bareng-bareng memperbaiki, menjaga hidup kita, karena hidup ini hanya sekali gitu. Ini kesehatannya hanya salah satu yang harus kita jaga dari iman kita gitu. Aku jujur salah satu orang yang memiliki iman yang kurang berbakti sama Tuhan kita, sama Allah gitu. Aku ingin memperbaiki sedikit demi sedikit. Aku akan melakukan, dibandingkan kalian memiliki target yang jauh tapi kalian tidak pernah melakukan, itu bullshit gitu. Yuk kita ngelakuin sama-sama sambil enjoy bareng-bareng gitu. Oke, itu adalah tentang transformasi aku dan suami ya. Berarti kesimpulannya transformasi kita tidak optimal. Tidak sepenuhnya gagal, tapi tidak optimal. Seperti itu.
Tapi aku berfokus sekarang adalah tentang kesehatan aku sudah memiliki pasangan, aku harus lebih mempunyai sesuatu hal yang harus aku jaga sekarang, harus aku lindungi, harus aku bener-bener aku berfokus lah istilahnya, jangan sampai bermain-main lagi seperti kemarin. Karena makanan aku nggak melakukannya dengan sepenuh hati seperti itu, karena waktu itu terus berputar, tidak ada waktu yang terus berputar ke belakang, adanya maju ke depan gitu. Oke teman-teman, nah ini adalah pemberitahuan selanjutnya di samping tentang transformasi ya yang tadi aku bahas. Itu aku nanti akan lihat, itu aku mau publish lagi proses yang kedua ini dengan proses yang lebih tentunya lebih lebih berfokus lagi dan lebih niat lagi. Intinya aku nggak tahu nanti mau dipublish ini before-nya, nanti after-nya nanti ada, atau nanti aku mau continue, nanti aku akan lihat nanti ya. Terus juga untuk channel Case Story kedepannya mau membahas apa sih, karena ini channel aku masih campur-campur sampai saat ini ya. Nah untuk Case Story sebenarnya aku ini tuh kan daily ya, bukan daily ya, buku harian aku lah sama suami. Case Story itu adalah case itu sebenarnya bukan aku ambil bukan dari bahasa Inggrisnya aja. Sebenarnya case itu adalah apa sih Case Story ini? Case itu adalah dari dua nama itu adalah nama aku dan nama suami, Cepi Arifin Seni Hardianti. Itu inisialnya aku ambil jadi case, story itu cerita, view itu melihat, jadi melihat story dari Cepi Arifin dan Seni Hardianti, itulah makna dari case story view. Nah makanya di awal berdirinya channel ini aku membuat tentang transformasi kami berdua gitu. Nah ternyata transformasi ini berjalannya saat aku berjalan gitu ya, itu aku nggak bisa serta merta tiap hari aku rekam dan segala macamnya, karena kan ya kita kalau misalkan record seperti ini minimal kita harus rapih lah istilahnya gitu ya. Tapi kan kalau misalkan kita tiap rutinitas kita rekam kan tidak seguk looking ini gitu ya. Makanya kemarin aku terkendalanya kalau aku susah untuk merekam tiap hari kemarin. Makanya transformasi itu aku jarang dan berhenti di days ke-6 itu aku udah gak ngerekam lagi. Kalau suami itu di week 1, jadi minggu pertama gitu kan, karena memang dia juga banyak kesibukan. Aku minta waktunya untuk yang kita sharing yuk, itu susah banget, banyak waktu justru lebih banyak aku. Makanya untuk transformasi aku pikirkan ulang lagi kemarin kan, aku pikirkan ulang apakah baiknya kita lanjut atau misalkan kita cari tema yang lain aja gitu kan, yang aku pikirkan kemarin. Makanya aku kemarin ada bahas tentang update berita. Dan alhamdulillahnya sebenarnya sih untuk update berita ini dia bagus ya responnya, karena yang pertama mungkin bagus respon karena lagi viral maksudnya lagi viral, dan juga banyak yang mencari berita tersebut masuk ke channel aku. Nah kedepannya sih mungkin update ini akan aku pertahankan di Case Story, di luar tentang cerita hidup kita berdua ya, cerita yang kita sharing buat kalian semua di channel Case Story ini. Itu adalah tentang berita update yang sedang viral, entah itu tentang bencana alam atau tentang entertain yang lagi panas ya. Jadi update news dari Case Story itu akan tetap jalan, aku akan pertahankan itu di luar Case Live lah ya, tentang hidup kita gitu, Case Live.
Dan juga kemarin aku sebenarnya iseng kemarin tuh nge-reaction makanan-makanan dari India, karena aku lihat kok ini India makanannya unik amat gitu ya, kok unik amat nih, sampai ada yang diraup pakai tangan, ada yang ya different, maksudnya berbeda dengan yang kita ada di sini gitu kan. Aku coba untuk reaction, ternyata oh kayak gini loh gitu loh, maksudnya kayak gini loh ternyata rasanya gitu. Sampai aku berpikir banyak banget loh, banyak banget apa ya, banyak banget budaya di luar sana, di luar Indonesia ataupun di luar Bandung yang aku tinggal sekarang, itu unik-unik dan banyak yang aku nggak ketahui gitu. Makanya aku kemarin mencoba reaction dan alhamdulillahnya responnya cukup baik sih sebenarnya ya. Untuk viewsnya juga nggak banyak tapi cukup gitu. Makanya nanti aku kedepannya aku harus kaji ulang juga apakah aku akan memasukkan itu juga atau aku cukup untuk di 2 video kemarin, karena viewnya aku nunggu dulu 1000 lebih baru nanti aku akan buat lagi reaction, karena kan nanti aku juga harus ngeditnya super duper hati-hati dengan kebijakan YouTube yang sekarang yang memang cukup apa ya, cukup ketat gitu untuk re-upload gitu ya. Jadi nanti aku akan kaji ulang lagi apakah aku bisa membuat video itu lebih banyak lagi atau kita cari tema yang lebih menarik lagi dari itu gitu. Itu ya tentang reaction. Aku baru ada 2 video yang nggak lebih sih sebenarnya, nggak banyak kalau reactionnya, tapi itu cukup sih sebenarnya dari penilaian aku, ada peminatnya lah istilahnya kan gitu. Nah yang keempat yang aku bahas itu adalah tentang ini, tentang apa ya, tentang short video, jadi video pendek yang baru aku ini lewat aku rekam, ini aku terjadi di aku rekam di short video, dan itu akan aku jalankan terus karena cukup menarik sih, karena dia kan nggak boleh diedit sama sekali, nggak boleh diedit sama sekali. Makanya kemarin aku coba upload aja dan peminatnya juga ada cukup bagus juga, apalagi yang kemarin waktu lagi hujan gede di sini aku rekam dan itu sampai hampir 900 sekarang viewnya. Jadi emang lumayan lah ya, ada pangsa pasarnya sendiri gitu. Nanti untuk short aku akan lebih rutin untuk upload karena itu nggak boleh diedit, memang dari YouTube-nya itu nggak boleh diedit guys. Jadi kalau kita rekam gini, jadi nggak boleh vertikal gini, direkam langsung diupload tanpa harus diedit dulu. Kalau diedit dia nggak akan masuk short, tapi masuk video pendek yang di bawah itu loh, nggak masuk ke short beta yang di. Kalau kalian suka lihat channelku itu kan ada terpisah, ada short beta, ada deretan update video terbaru dari channel Kestory ini. Nah aku pengennya kalau misalkan di bawah 1 menit itu masuk ke short beta itu loh, channel short beta itu. Makanya kalau mau kita masuk ke situ itu nggak boleh diedit dan harus dimasukin hashtag short gitu. Jadi nanti dia masuk otomatis ke short beta, karena gini, short beta untuk teman-teman, kalau misalnya teman-teman YouTuber lihat ini juga, short itu sedang diuji coba oleh YouTube. Jadi tidak semua channel memiliki kolom short. Kan harusnya kalau memang dia masuk ke fitur utama dari channel kita itu, saat kita buka mau rekam kan ada 2 ya, ada update video, ada streaming tuh. Kalau memang dia masuk ke ininya, ke fitur utama, dia ada short gitu, video short. Kalau aku nggak ada, jadi aku harus akalin aku rekam dulu tanpa diedit, jadi masih murni nih si videonya, masukin kasih hashtag short. Jadi betanya itu akan muncul otomatis di video di bawah 1 menit atau 60 detik gitu. Jadi ya aku harap nanti yang short ini akan banyak banget di channelku, karena lebih suka banget sih ngelihat di channelku itu ada yang mana tentang hujan,
di pantai, macet apa, jadi berwarna-warni nanti video si Selesan Short Beta itu. Jadi banyak banget cerita-cerita unik dari aku yang memang di bawah 1 menit atau 60 detik gitu. Dah gitu. Jadi untuk saat ini aku belum terlalu banyak ya. Oh iya, satu lagi yang kelima, aku juga kemarin sempat upload rekomendasi film yang bener-bener aku suka, yaitu adalah film zombie. Sebenarnya ada 3 sebenarnya yang biasa aku nonton nih. Film zombie, film psikopat yang biasa dibawakan oleh Saka Hayang Review tuh, yang psikopat mah kuat. Nah, itu, dan yang ketiga itu tentang fiksi ilmiah. Nah, 3 genre ini yang aku suka nonton, jadi zombie, tentang psikopat, dan fiksi ilmiah. Entah kedepannya ini juga cukup baik sih ya, cukup baik, nggak banyak tapi cukup ada peminatnya. Nanti aku kan, karena ini salah satu yang aku suka film gitu ya, karena beberapa film sebenarnya belum ada review filmnya atau alur cerita yang sering dibawakan oleh mereka. Entah nanti aku nggak tahu akan membawakan alur cerita atau enggak, tapi rekomendasi film nantinya aku akan upload lagi, dan akan lebih banyak lagi rekomendasi film yang aku suka buat kalian tonton minimal sekali seumur hidup. Pastikan untuk tetap tonton channel Crash Story untuk melihat rekomendasi film dari aku ya. Nah untuk alur cerita nanti aku akan pertimbangkan, karena kesediaan perangkat di aku sekarang ini nggak mencukupi. Jujur aja, ini aku kan ngerekam pakai handphone. Nah, kalau misalkan alur cerita itu dia nggak cukup di handphone aku, karena banyak video-video yang nggak bisa aku hapus, dikorbanin gitu, maksudnya dikorbanin untuk aku nge-ekstrak film gitu kan minimal 2 GB, sedangkan penyimpanan di sini aku video aja udah lebih dari 30-an giga gitu. Nanti aku akan pertimbangkan sih, karena memang pangsanya sangat luas, dan juga kalian pasti nggak sabar sih kesukaan aku filmnya apa aja, dan yang pernah aku tonton filmnya apa aja gitu, dan cara aku menceritakan filmnya itu seperti apa. Makanya nanti aku akan pertimbangkan untuk untuk menceritakan alur cerita film gitu. Oke, thank you semuanya udah nemenin aku ngobrol di hari ini, di sore ini. Thank you banget buat kalian yang udah support banyak hal buat channel Crash Story Review. Dan aku mau informasiin bahwa Crash Story Review udah mendapatkan subscriber lebih dari 1000. Alhamdulillah sekali, di tanggal 20 Maret kemarin. Alhamdulillah, nggak terasa aku menemani hari-hari kalian, dan juga bercerita banyak hal yang positif dengan kalian. Thank you banget supportnya sampai saat ini buat channel Crash Story ini, dan kedepannya saya mohon untuk tetap mensupport channel Crash Story ini, karena kedepannya saya akan memberikan karya-karya, membagikan kegiatan saya yang bermanfaat positif buat kalian. Semoga kedepannya juga saya bisa banyak belajar tentang dunia editing, dan juga tentang public speaking yang lebih bagus lagi, yang bisa menghibur kalian di waktu kalian weekend, atau kalian sedang ingin memiliki teman untuk ngobrol, kalian bisa nonton aku. So semoga di akhir minggu ini atau long weekend minggu ini di bulan April awal 2021 kita mendapatkan hal-hal yang baik, yang positif, dan juga diberikan rezeki yang begitu berlimpah dari Allah. Thank you guys semuanya, dan bye.